Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Cici Risnahati dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05511998 asal UT Daerah Jambi. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan soal yang diberikan, yaitu kita diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan yang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, input menu restoran, yang kedua, pemesanan, yang ketiga, menghitung total biaya, keempat, mencetak struk pembayaran, dan yang kelima, manajemen menu aplikasi. Nah, namun untuk mempersingkat waktu, dalam pengetikan codingnya akan saya percepat, kemudian di akhir video saya akan memberikan penjelasan terhadap aplikasi sederhana restoran yang telah kita buat nantinya. Kita mulai dari file yang paling sederhana terlebih dahulu, yaitu file menu. Karena kelas ini akan menjadi fondasi awal untuk menyimpan seluruh data menu restoran kita. Bisa kita lihat pada bagian ini saya membuat 3 atribut utama, yaitu atribut nama yang digunakan untuk menyimpan nama menu, atribut harga yang digunakan untuk menyimpan harga menu, kemudian atribut kategori yang digunakan untuk membedakan apakah menu nantinya termasuk makanan atau minuman. Di sini saya juga menggunakan akses modify privat agar data lebih aman dan tidak dapat diakses langsung secara sembarangan dari luar kelas. Nah, setelah atribut selesai dibuat, langkah berikutnya adalah membuat konstruktor agar objek menu ini dapat langsung diisi datanya begitu dibuat. Karena atribut sebelumnya di set privat, maka kita perlu menyediakan metode tambahan, yaitu berupa getter dan setter. Yang pertama ada metode getter yang berfungsi untuk mengambil atau membaca data dari atribut. Kemudian yang kedua di sini ada metode setter yang digunakan khusus untuk mengubah data. Metode ini nantinya akan sangat berguna ketika pihak admin ingin melakukan update atau mengubah harga menu. Setelah seluruh struktur data file menu Java ini selesai, berikutnya kita akan masuk ke file utama, yaitu main Java, yang memuat seluruh alur logika dari program ini. Bagian paling atas ini, saya melakukan import beberapa library Java yang dibutuhkan. Yang pertama ada number format yang digunakan untuk memformat angka menjadi format rupiah agar struknya nanti rapi. Kemudian yang kedua ada array list yang digunakan untuk menyimpan data menu secara dinamis, dan scanner digunakan untuk menerima input dari user. Setelah semua library siap, program akan langsung masuk ke metode utama, yaitu metode main, yang merupakan pintu utama atau titik awal eksekusi program Java kita. Langkah pertama yang dilakukan di dalam metode main ini adalah menyiapkan tempat penyimpanan untuk seluruh data menu restoran. Di sini saya menggunakan array list karena data menu di restoran ini sifatnya dinamis, bisa bertambah maupun berkurang selama program berjalan. Hal ini sangat sesuai dengan kebutuhan fitur manajemen menu nantinya. Setelah wadah penyimpanan tersedia, langkah berikutnya adalah mengisi daftar menu awal.
Di sini saya menggunakan metode ADD untuk memasukkan objek menu seperti nasi goreng, ayam bakar, mie goreng, pop es, dan teh tarik ke dalam array list daftar menu, sehingga semua data menu restoran tersimpan di dalamnya. Setelah data menu berhasil dimasukkan, program akan langsung masuk ke tampilan menu utama menggunakan loop while true agar aplikasi terus berjalan dan menampilkan pilihan secara berulang sampai pengguna memilih untuk keluar. Nah, di dalam perulangan ini, input yang dimasukkan oleh pengguna kemudian diproses menggunakan struktur switch pilihan, di mana case pertama akan mengarahkan program ke proses pemesanan melalui metode menu pelanggan. Case kedua, membuka fitur admin melalui metode manajemen menu. Dan case ketiga akan langsung menghentikan jalannya program. Sekarang mari kita bahas apa yang terjadi jika pengguna memilih menu pelanggan. Sebelum pelanggan memulai proses pemesanan, program terlebih dahulu memanggil metode tampilkan menu yang berfungsi untuk mencetak dan menampilkan seluruh daftar menu restoran yang tersedia di dalam sistem kepada pengguna. Dan untuk menampilkan seluruh data menu tersebut dari array, saya menggunakan perulangan for yang bertugas untuk membaca seluruh data yang ada di dalam array list satu persatu. Agar tampilannya menarik, saya juga memisahkan penulisan kategori makanan dan minuman menggunakan percabangan if yang digunakan untuk mengecek apakah kategori menu termasuk makanan. Hal yang sama saya lakukan juga ke kategori minuman. Setelah pelanggan melihat daftar menu, berikutnya program akan langsung masuk ke inti proses input pemesanan. Metode ini digunakan untuk menangani proses pemesanan. Di sini saya sengaja menggunakan perulangan will lagi, tujuannya agar pelanggan bisa memesan lebih dari satu menu sekaligus dalam satu sesi transaksi. Perulangan will ini akan terus berjalan selama pelanggan belum selesai memesan. Lalu kemudian bagaimana untuk menghentikannya? Perulangan ini akan berhenti ketika pelanggan mengetik kata selesai. Menariknya, agar input yang dimasukkan pelanggan tidak error dan benar-benar sesuai dengan daftar menu yang tersedia, di sini saya menambahkan sebuah validasi khusus, yaitu index cari menu, daftar menu input. Pada bagian ini, program pencari nama menu menggunakan metode cari menu. Jika menu tidak ditemukan, maka program akan meminta input ulang kepada pelanggan. Proses validasi pencarian data tersebut ditangani oleh metode khusus terpisah yang saya namakan cari menu. Metode ini akan mengembalikan indeks menu. Jika tidak ditemukan, metode mengembalikan -1. Setelah semua pemesanan berhasil dipilih dan disimpan, program kemudian lanjut ke proses berikutnya, yaitu perhitungan total pembayaran. Metode ini digunakan untuk memulai perhitungan. Pertama, saya menggunakan variabel total terlebih dahulu. Subtotal ini digunakan untuk menyimpan total harga awal sebelum dikenakan diskon atau biaya lainnya. Dalam metode ini, setiap item yang dipesan akan dihitung. Harga menu dikalikan dengan jumlah yang dibeli, lalu nilainya ditambah ke dalam subtotal. Nah, setelah nilai subtotalnya utuh diperoleh, program akan secara otomatis mengecek apakah pelanggan berhak mendapatkan diskon atau tidak. Jika subtotalnya melebihi 100.000, pelanggan otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Selain diskon utama ini, restoran juga memiliki penawaran promo tambahan lainnya, yaitu jika subtotal belanjanya melebihi di atas 50.000 dan pelanggan ada membeli minimal 1 minuman, maka mereka akan mendapatkan bonus promo minuman gratis. Setelah seluruh perhitungan diskon dan promo selesai dikalkulasi, selanjutnya program akan menambahkan komponen biaya pelengkap lainnya. Di sini program akan menambahkan pajak sebesar 10% dan biaya layanannya sebesar 20.000. Dari semua variabel tadi, baru di sini kita dapat menambahkan hasil akhir dari total yang harus dibayarkan. Setelah semua perhitungan selesai dihitung, selanjutnya program akan menampilkan kepada pelanggan sebuah struk pembayaran resmi, mulai dari rincian transaksi, subtotal, diskon, pajak, dan biaya layanan,
serta total akhir yang harus dia bayar. Seperti yang diinstruksikan pada soal, program ini tidak hanya digunakan untuk pelanggan saja, tetapi juga menyediakan fitur khusus bagi admin untuk mengelola restoran. Metode manajemen menu ini berisi fitur pengelolaan menu restoran secara sederhana. Pada fungsi atau fitur yang pertama, admin diberikan akses untuk menambahkan menu baru ke dalam daftar menu. Di sini metode setter yang kita bahas di awal tadi dipanggil untuk mengganti harga lama dengan harga baru. Dan fitur admin yang terakhir adalah penghapusan data jika terdapat menu yang sudah tidak dijual oleh restoran. Tentu saja sebelum data tersebut benar-benar dihapus, program akan meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada admin demi keamanan data jika ingin menghapus. Tentu saja sebelum data tersebut benar-benar dihapus, pada bagian ini, program akan meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada admin apakah benar yakin untuk menghapus menu tersebut. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan program ini. Sini saya akan memilih menu pelanggan, saya ketik 1. Maka muncullah daftar menu maka akan menampilkan daftar menunya. Kemudian saya akan memesan nasi goreng. Kemudian minumannya es teh. Kemudian untuk mengakhiri dan setelah saya selesai memesannya, saya akan menulis selesai. Dan untuk mengakhiri pemesanannya, saya menuliskan untuk mengakhiri pemesanan ini saya akan mengetikkan selesai. Maka akan menampilkan struk pembayaran dengan total belanja 62.000, mendapatkan promo minuman 6.000, pajaknya 5.000, biaya layanan 20.000, maka total akhir yang harus dia bayar adalah 81.600. Selanjutnya saya akan memilih manajemen menu, saya akan mengetikkan 2. Kemudian selanjutnya saya akan menambahkan menu. Saya memasukkan menu baru yaitu ayam goreng dengan harga 25.000. Kategori makanan. Maka akan muncul pemberitahuan bahwa menu berhasil ditambahkan. Kemudian saya akan mengubah harga menu. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan program ini. Untuk menjalankan program yang telah kita buat. Kemudian saya akan memilih menu pelanggan. Maka muncullah daftar menunya. Sini saya akan memesan nasi goreng dengan minumannya es teh. Dan untuk mengakhiri pemesanannya, saya akan mengetikkan selesai. Maka akan menampilkan struk pembayarannya dengan total belanja 62.000, promonya 6.000, pajak 5.600, biaya layanan 20.000, total bayar keseluruhannya 81.600. Selanjutnya, saya akan memilih fitur manajemen menu dan menambahkan menu baru. Saya akan mencoba menambahkan minuman air putih.
dengan harga 4.000. Kategori minuman akan menampilkan pemberitahuan bahwa menu berhasil ditambahkan. Selanjutnya, mengubah harga menu. Di sini saya akan mengubah harga menu air putih, kemudian memasukkan harga barunya yaitu 3.000. Maka menampilkan juga harga berhasil diubah. Selanjutnya yang ketiga yaitu hapus menu. Sini saya akan memilih menu yang dihapus, yaitu air putih yang berada di nomor 9. Terus program meminta konfirmasi apakah yakin ingin menghapus menu tersebut. Jika yakin, ketik iya, jika tidak, ketik tidak. Maka menu berhasil dihapus. Kemudian saya akan kembali. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.